saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan saya pada 2 minggu yang lewat. Hari ini saya mau berbagi yang saya dapatkan pada saat saya pelatihan, yaitu tentang 7 jurus guru BK hebat. Nah, jurus ini tidak hanya guru BK saja yang harus memiliki, tetapi Bapak Ibu guru mata pelajaran dan semua yang ada di sekolah juga boleh dan baiknya memiliki 7 jurus ini. Nah, ini dia 7 jurusnya. Yang pertama ada kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Mungkin di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 jurus ini. Namun nanti pada jurus yang keenam bangun kolaborasi kita akan melaksanakan sesuai angka, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Yang pertama ada kenali potensi. Di sini Bapak Ibu guru BK bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain memahami jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Di mana kenali potensi ini kita bekerja sama untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik kita. Nah, dari kenali potensi ini kita guru BK boleh melakukan assessment melalui aplikasi untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik, khususnya kelas 7 pada saat akan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian untuk kelas 9 untuk sekolah lanjutan, supaya anak-anak kelas 9 itu mengetahui bagaimana cara mereka memilih sekolah lanjutan yang tepat sesuai dengan minat mereka dan bakat mereka. Di sana ada membahas tentang kecerdasan majemuk. Lalu yang kedua ada kelola emosi. Kelola emosi ini Bapak Ibu, kita terlebih dulu Bapak dan Ibu guru di sekolah mengenali emosi dan mengelola emosi sebelum kita melatih anak untuk dapat mengelola emosi mereka masing-masing. Kelola emosi ini ada teknik-tekniknya, ada teknik social emotional learning, ada teknik pembiasaan. Nah, di sini kelola emosi ini Bapak Ibu, bagaimana kita bersama-sama guru BK dan Bapak Ibu guru mata pelajaran, begitu juga dengan wali kelas, ketika ada masalah yang berkaitan dengan emosi, entah itu emosi marah atau emosi sedih terhadap anak pada saat situasi belajar, kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang mereka. Untuk itu kita perlu memahami dulu apa backgroundnya jika anak itu mengeluarkan emosi marah atau emosi sedih pada saat dia ada di sekolah dan belajar di sekolah. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini kita mau membangun daya lenting. Daya lenting ini adalah mengubah kata dari yang kata-kata itu fixed mindset menjadi growth mindset. Contohnya, pada saat anak mendapatkan juara kelas atau juara pada kompetisi apa gitu ya, sepak bola atau kesenian, kita bisa mengganti kata-katanya dari yang selamat ya nak, kamu berprestasi, menjadi kata-kata kamu sudah berusaha, kamu sudah berjuang, kamu layak mendapatkannya. Maka dengan mengubah kata-kata itu, anak tidak hanya termotivasi, tetapi anak juga terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang keempat ada jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi ini berkesadaran, melakukan pembiasaan secara berkesadaran. Misalnya ada anak kita yang terlambat datang ke sekolah, maka guru BK dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran dan wali kelas di sini akan melatih anak untuk berubah pelan-pelan, tidak langsung ekstra. Jadi pembiasaan dilakukan
Misalnya yang tadinya dia terlambat karena bangunnya terlambat, tidurnya kemalaman. Nah, kita akan mengajarkan anak itu, membiasakan anak itu untuk ketika dia tidur jam 11, jadi jam 10.30 dulu, terus jam 10, sampailah si anak ini bisa konsisten dengan tidur malam yang tepat waktu dan bangun tepat waktu. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini mungkin ini lebih ke kita ya Bapak Ibu guru beserta dengan guru BK. Menjalin koneksi ini pada saat kita mau melaksanakan ada kasus, kalau kita mau penyelesaian, maka kita harus menjalin koneksi kita supaya cara yang kita lakukan tepat untuk menangani kasus si anak ini. Yang keenam ada bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini tentu saja berhubungan dengan kerjasama. Nanti kita akan bahas yang bangun kolaborasi. Dan yang terakhir ada menata situasi. Yang namanya sekolah pasti tentu ada saja masalah. Mungkin ada guru yang tidak konsisten datang ke sekolah. Mungkin ada warga sekolah, mungkin Bapak Ibu guru atau staf TU yang mengalami masalah-masalah sehingga membuat sekolah itu dipandang kurang baik dari luar. Maka dari itulah menata situasi ini ada. Sebenarnya ini boleh saya bahas juga bersama Bapak Ibu, tetapi kami diminta untuk bahas yang kolaborasi terlebih dulu. Menata situasi ini kita tidak bisa menghindari anak yang masuk semuanya pintar, semuanya akhlaknya baik, tidak bisa. Pasti yang masuk ke sekolah kita ini ada anak-anak yang latar belakang keluarganya bermasalah sehingga dia di sekolah temperamen atau malas belajar. Ada juga anak yang datang ke sekolah ini dengan semangat mau mengikuti semua kegiatan. Nah, bagaimana cara kita untuk menata situasi sehingga sekolah kita dengan berbagai karakter anak, berbagai karakter Bapak Ibu guru, tetapi bisa situasinya itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Mungkin itu sekilas penjelasan saya tentang 7 jurus guru hebat. Saya bilangnya guru hebat karena kita di sini semuanya tidak hanya guru BK tetapi ada guru mata pelajaran yang lain. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking, yaitu dengan menyanyikan lagu 7 jurus guru BK hebat. Nanti yang ada kata-kata BK-nya kita ganti menjadi guru hebat. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Oke, boleh berdiri semua. Itu kelihatan nggak kayak gitu? Makin gak nampak. Kualitas videonya aja naik. Sate. Iya, kualitas bawah. Iya, enak. Sudah? Oke. Boleh ya Bapak Ibu diikuti gerakannya, jangan semangat. Mandiri
dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kita gantian dengan guru hebat. 7 jurus berhebat, bersama murid melekat erat. 7 jurus berhebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu untuk berkelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompok 7 ya, 7 anggotanya ada 7. Boleh Bapak Ibu? 7 aja. Kalian tinggal satu. Oke. Boleh diambil kartu perannya, tapi nggak boleh dibuka dulu ya. Boleh pilih. Salah pilih hari ini. Belum boleh dibuka ya. Mau ambil yang atas. Tuh, ambil yang atas. Enggak ambil lagi. Oke, ini kelompok yang satunya lagi ya. Tak sabar nih. Jelaskan kita, Kak. Jelaskan kita. Tujuan Pak, kadang dulu deh. Oh, belum. Nggak boleh dulu deh. Iya. Ada tawa ya. Oke, Bapak Ibu, jangan dilihat dulu ya perannya sebagai apa. Ini saya punya kasus. Ini punya kasus ini biasa ada di sekolah. Nanti Bapak Ibu pilih satu kasus untuk diselesaikan bersama kelompoknya. Pilih satu saja kasusnya. Satu. Kartu perannya belum boleh dibuka, kasusnya boleh. Yang mana yang belum boleh? Kasusnya boleh dibuka. Kasusnya boleh dibuka satu. Nah, satu aja. Pilih satu. Boleh pilih kan? Ya, pilih satu. Satu aja. Satu kelompok, satu masuk. Boleh tengok? Boleh. Boleh. Lihat dulu yang HP. Nih, ibu yang paham. Sabar. Terlalu cerdas
Oke, sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, saya mau merefleksi ya sekarang. Kira-kira kelompok yang mana dulu ya? Kelompok mana dulu? Oke, kelompok A dulu. Yang sudah bisa dikasih yang kayak gitu bosan gitu aja kan. Dengarkan dulu ya. Oke. Di sini Jadi siapa dia? kasus dari kelompok kami yaitu tentang wali murid menuntut transparansi nilai, di mana deskripsinya sekelompok wali murid menuntut agar nilai dan rapor dibuka secara online dan bisa dikomentari. Namun guru merasa ini akan menambah beban kerja dan membuka ruang konflik baru. Saya di sini akan menjalankan peran sebagai Pak Kreatif, yaitu inovatif, idealis, penuh semangat, perubahan sering dianggap terlalu dominan oleh senior. Jadi mungkin sebagai transparansi nilai yang dibuka secara online itu menurut saya suatu hal yang perlu sekolah lakukan agar ya wali murid tadi bisa melihat nilai anak-anaknya. Tapi kalau untuk di pengomentaran saya rasa belum bisa dilakukan karena nanti akan menambah konflik tadi, lebih banyak konflik yang akan terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kelompok 2 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan kasus ahli teknologi tuntutan tangan. Murid yang sudah menguasai teknologi tingkat lanjut seperti coding, pembuatan aplikasi dan atau AI merasa pelajaran TIK di sekolah terlalu dasar dan belum dapat pembinaan lanjutan sesuai kemampuannya. Nah, di sini peran saya sebagai Pak Kepala Dinas, perwakilan dinas, amin. Berorientasi pada regulasi dan laporan, ingin semua sesuai prosedur dan indikator kinerja, kurang fleksibel terhadap perubahan dinamika sekolah. Oke. Berdasarkan laporan dari rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Cipaja Timur, ada salah seorang guru itu yang melaporkan ada anak didiknya itu yang sudah pintar di dunia coding, dan kemudian di sekolah tersebut pembelajaran coding itu masih sesuai dengan indikator-indikator yang disiapkan oleh dinas. Karena yang sudah ahli ini hanya 1-2 orang, jadi tidak ada waktu bagi sang guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih tinggi, misalnya pengayaan atau pembelajaran yang setingkat lebih tinggi, karena rata-rata siswanya masih dasar. Nah, sebagai kepala dinas yang sangat tidak fleksibel, ini kurang fleksibel terhadap dinamika sekolah, jadi saya menyarankan kepada guru tersebut untuk tetap memberikan pembelajaran sesuai indikator atau sesuai capaian yang sudah ditetapkan dari BSKAP yang terbaru itu. Jadi sesuaikan sajalah semuanya, nggak usah dibeda-bedakan. Itu namanya tidak adil, ya kan? Karena iya harus sesuai indikator nih, sesuai indikator jangan boleh main-main kerja kan? Nah, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Oke, ternyata pada saat saya membagi kartu peran dan saya memberikan kartu kasus, ternyata Bapak Ibu langsung memilih
cepat untuk menyelesaikan kasus ini gitu kan. Terbukti tadi kelompok 1 lebih memilih apa tadi Pak perannya? Bapak kreatif ya. Nah, di sini lebih memilih peran kepala dinas. Bapak Ibu ini di sekolah, Bapak Ibu di sekolah pada saat kita menemukan kasus, baik itu kasus dari peserta didiknya, dari guru atau staf TU, biasanya kita berdiskusi untuk menyelesaikannya, mau ke arah mana atau siapa mitranya untuk menyelesaikan masalah itu. Ini Bapak Ibu, masalah ringan biasanya masalah murid itu bisa ke guru piket, guru mapel. Kemudian kalau sudah sedang atau berat, itu dia boleh ke guru BK, guru kelas, dan wali kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah ringan itu yang berkaitan dengan anak, kalau masalahnya ringan, biasanya guru piket dulu, guru mapel mungkin pada saat jam pelajaran. Nanti kalau sudah sedang, baru itu boleh ke guru BK atau guru kelas dan wali kelas. Atau sekarang ada guru wali ya. Kemudian kalau sudah berat, boleh disampaikan ke kepala sekolah. Nah, nanti dari kepala sekolah kita bisa mencari. Kalau misalnya anaknya bermasalah dengan kesehatan, tentu kita mencari tenaga kesehatan. Kalau perlu diamankan, kita cari kepolisian. Kalau misalnya butuh psikologinya, pasti kita cari psikolog. Ya, Bapak Ibu. Ini konsepnya tentang bangun kolaborasi ini adalah ini. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Apa sih tier ini? Kami, guru BK, menyebut masalah itu sebagai tier. Tier 1, kalau masalah itu ringan, masalah kecil. Kalau sudah sedang, itu dia tier 2. Mengarahkan harus ke guru BK, wali kelas, guru wali. Nah, yang terakhir itu kalau masalahnya berat, itu dia kami sebut dengan tier 3. Yang mengalami depresi, stres, butuh motivasi, itu kami sebut dengan tier 3. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya konsep ini, mungkin saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk mengganti kata-kata masalah dengan tier. Jadi misalnya gini, misalnya pada saat mata pelajaran IPS, terus anaknya itu membuat suatu masalah, mungkin masalahnya itu masih ringan, langsung diselesaikan ke wali kelas. Jadi misalnya itu di kelas 7A, jadi guru ini menyampaikan ke Pak Nanda, bilang Pak Nanda tier 1 nih, gitu kan, berarti masalahnya ringan. Atau ternyata si anak itu karena ngantuk di kelas, kurang termotivasi, jadi Bu ini boleh sampaikan ke guru BK, Bu Maria ini tier 2, tolong anak ini tier 2 gitu. Dan selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah tier 2 itu biasanya saya langsung ke kepala sekolah, dan nanti kami akan berdiskusi untuk mencari siapa mitranya. Mungkin anak kita di sekolah ada yang kecanduan obat, mungkin pasti kita harus bermitra dengan tenaga kesehatan. Atau misalnya anak kita ada yang mencuri, tentu kita akan bermitra dengan polisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya sudah selesai menjelaskan konsepnya. Ini sekarang saya punya kasus lagi yang akan dipilih. Kira-kira dari antara kasus-kasus ini, yang mana yang tier 1, tier 2, dan tier 3? Boleh dibagi-bagi Bapak Ibu. Nanti kita akan tampilkan yang mana tier 1, tier 2, dan tier 3. Isinya di mana, Bu? Enggak, langsung dipilih aja gitu. Oh, salah satu aja. Enggak, dipilih yang ini tier 1. Dikelompokkan, Bu. Dikelompokkan. Ini tier 1 ini. Udah nampak. Ini tier 1. Dia satu, dia dua, yang mana yang dapat kan?
Tier 2 itu kalau misalnya murid tidak merespon tier 1. Misalnya gini, tier 1 itu misalnya masalah-masalah ringan, anak tidak dari belajar, kurang menguasai tentang pelajaran. Pada saat dia diberitahu sama kelas mereka tidak bisa, dia tier 2. Kalau BK, kalau misalnya yang kelompok dia kan di sini dulu. Ini 2. Yang kedua itu apa yang mau dia? Kekerasan kenapa nih? Ini 3 nih. Ditulis apa? Boleh nggak ditulis? Dikelompokkan aja langsung. Kalau ada dikelompokkan, ini satu. Nah, dua ya. Ini persaingan tidak sehat. Ini persaingan tidak sehat terapa deh? Ini yang ini 2. Nah, ini 3. Dicari ini jangan. Ini konten kreator nih. Ini 2. Ketiga tuh. Oh, ini stres, ha? Ini stres. Dia bersaing. Saking stres ya motivasi belajar. Iya. Ini bukan satu lagi ini 2. Karena dia sering. Ini stres. Ini stres apa dia? Nih. Nah, stres. Nih. Saya buat amat Kayaknya ini ketiga nih anak. dia belajar kuasanya nggak ada kenangan. Dia perlu uang. Ada Allah bangga bola. Mana lagi? 2. Ini malas. Iya. 2 itu dulu harus guru PK itu. Malas bolos 2. Sekolah dia nggak ada di situ. Mengganggu. 2 itu bu. Sekolah dia nggak ada di situ. Dia bukan mempanggil ditegur. Jadi Bapak Ibu pilih kasusnya itu kalau tier 1 yang masih kira-kira kasus itu masih bisa ditangani wali kelas, guru mapel itu tier 1. Kalau harus langsung ke guru BK berarti kasusnya langsung tier 2. Kalau perlu penanganan dari pihak lain berarti tier 3. Nah, berarti dia perlu donasi berarti 3 ya. Stres tadi itu lah rumah sakit jiwa deh. Dia kurang gizi. Kurang gizi perlu dokter gizi ya. 3 tuh. Iya itu. Iya itu. Yang satunya konten kreator, berarti perlu studio itu. Oke, sudah Bapak Ibu. Ini 2, ini 2. Ini apa? 3. Yang ujung itu 2. Ada 2 juga. Ini 3. Mungkin mau kasih tempat sendiri kan? Kalau dia suka sendiri, mau dibikin itu sendiri. Ini lagi nih. Apa namanya? Kalau tier 1 guru kelas aja. Tier 2 BK, tier 3 BK sama sekolah sekolah sama dinas. Luar kerja sama dengan luar mau polisi. Bulan aja itu lain ha. Kita nggak ada dapat yang kita di itu sih yang itu kita nggak ada dapat tadi kan. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Ya. Oke, mari kita cocokkan. Mari kita cocokkan apakah sudah cocok. Kira-kira kasus itu sudah tepat pada pengelompokannya tier 1, tier 2, atau tier 3.
Oke. Silakan kelompok 1 dulu. Untuk kelompok 1 yang tergolong tier 1 dibiasakan udah. Iya. Yang pertama persaingan tidak sehat antar siswa. Persaingan tidak sehat antar siswa. Oke, kita langsung ulas aja ya Bapak Ibu. Apakah kelompok 2 setuju dengan ini? Persaingan tidak sehat antar siswa, apakah tergolong ini tier 1? Ini persaingan tidak sehat antar siswa masuk tier 3. Ketiga bisa itu. Nggak ada acak-acak lagi. Tapi kalau jiwanya ekstrim. Oke, mari kita sama-sama baca ya. Program ranking dan penghargaan sekolah membuat siswa saling bersaing secara ekstrim. Beberapa sampai mengalami stres Ekstrim ya. dan kehilangan motivasi Tiga. belajar. Udah dengar dulu. Yang tier 1 lagi. Ketua OSIS terlalu dominan. Ketua OSIS terlalu dominan. Oke. Kelompok 2 gimana? Tier 1 sama ya? Iya, karena kalau OSIS dominan itu ya biasanya pembina OSIS ya langsung yang menangani kalau ada masalah. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya konten kreator di tengah sekolah. Konten kreator di tengah sekolah gimana kelompok 2? 3. Butuh perempuan khusus itu. Karena itu udah terkenal. Oke, ayo kita selesaikan sama-sama ya. Seorang murid sudah dikenal luas sebagai pembuat konten YouTube, TikTok, Instagram. Belum dapat arahan atau ruang dari sekolah untuk mengembangkan potensi tersebut sebagai bagian dari prestasi. Dia ini bisa punya bakat, tapi ruangnya nggak ada di sekolah. Kira-kira tier berapa ini Bapak Ibu? Tier berapa? Tier 3. Tier 3 ya Bapak Ibu, perlu ada ruang untuk dia membuat konten. Supaya akad tidak ditiru oleh orang-orang yang ada di sekolah peserta didik yang lain. Seandainya tadi di sekolah kita semuanya megang HP untuk membuat konten, betapa bingungnya di tangan Bapak Ibu. Ya, kewalahan, kita bisa kewalahan. Ada bikin TikTok lah, bikin apa lah. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya dua satu keluar sementara. Gak apa-apa, kita nanti piala itu ya. Selanjutnya jadi bingung tapi Siswa pintar tapi tukang usil. Menurut kelompok 1 tier berapa? Siswa pintar 2. Tier berapa ini? Itu 2. karena Di situ keterangan sudah keterlaluan kan? Oke, seorang siswa dengan nilai akademik tinggi sering membuat ulah di kelas. Ia suka membantu teman, namun selalu bisa membela diri dengan logika yang tajam. Guru kesulitan menegur karena takut dianggap indikasi. 2. Itu Tier berapa? 2. Ini tier 2 Bapak Ibu. Jadi ini boleh gunakan jurus yang jaga konsistensi untuk si anak seperti ini. Oke, lanjut lagi. selanjutnya Itulah mungkin kenapa ada cowok di sini nanda harusnya. Ada cowok tuh ada banyak di sana. Yang dulu. Ayo. School tak mewakili bakat. Oke. Itu kalau kami pilih tier 2. Tier
Menurut kelompok 1 tier berapa? Tier 2. Tier 2, seorang murid memiliki bakat istimewa dalam bidang tertentu. Animasi, robotik, musik tradisional. Namun tidak tersedia kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai di sekolah, sehingga potensi tersebut tidak berkembang. Ini tier 3. Jadi kalau misalnya seperti ini, biasanya kalau di sekolah itu mereka panggil tenaga profesional untuk melatih kegiatan ekskulnya. Oke, lanjut lagi kelompok 2. Aduh, udah 32. Sama. Enggak, 32. Kita sama satu kali. Ayo. Kita sama-sama salah. Ayo kelompok 2. Oh, sama-sama salah. Berarti masih 31. Sama salah. Emang di sini enggak cari pemenang? Iya dong. Salah terakhir. Kami di kelompok Yang kalah. menyebutkan tier 3 putih talenta tapi bingung mengarahkan. Tier 3. Oke. Seorang murid memiliki kemampuan dalam banyak bidang seni, sains, olahraga, namun merasa bingung menentukan fokus atau jalur prestasi yang ingin dikembangkan lebih serius. Tier 2. Ini tier 2 ya, Bapak Ibu ya. Oke, kelompok 1 berarti. Oke, lanjut lagi, lanjut. Kami harus konselor selesai itu. Sudah 3 kali. Kita sudah 3 kali ya. Lagi. Mulai di situ lagi. Kali 3 kali. Di situ lagi. Kita kan sudah 3 kali. Tier 2, anak broken home sering membangkang. Seorang siswa dari keluarga yang berkonflik sering membangkang aturan sekolah. Guru merasa kewalahan. Konselor meminta pendekatan emosional. Tapi wali murid lain khawatir anak-anaknya terpengaruh. Tier 2. Oh, itu masih Tier 3. itu. Tier 3 ya, Bapak Ibu. Ya, penjelasannya pendekatan emosional ini Bapak Ibu ini dilakukan oleh tenaga ahli. Orang bertiga ini tak betul milih ini tak betul. Jadi kalau ada siswa yang berkelompok ini biasanya konselor itu Bapak Ibu mohon perhatiannya. Konselor itu dia harus orang profesional. Saya guru BK tapi saya bukan konselor karena saya belum ambil profesi konselor. Oke, lanjut lagi kelompok 1. Oke, ini nah. Tier berapa? Tier 1. Dan ada tulisan Suka mandiri. Seorang murid diketahui sering menangis dan tidak mau ikut kegiatan bersama. Saat ditanya dia menjawab sedang ada masalah di rumah. Tier 1. Oh, tier Berapa? dua. Tiga. Dua, dua, dua. Ini tier 2 bukan? Kalau Eka, Tier 2 ya.
tidak bermaksud menyakiti. Tier 3. Itu masuk tim 2. Tim berapa? Tim berapa? Polisi apa kalian? Belum, kelompok 1 belum. Kelompok 1 masih. Itu butuh pendampingan. Ayo. 3. Kami mau polisi. 3 datangkan orang tuanya, perlu pendampingan juga. Itu nggak bisa. Terus tim berapa? Orang ini biasa, Bu. Karena nggak ditulisnya, Bu. Bapak Ibu, ini anak luka-luka tapi orang tuanya sudah tahu. Tentu ini tier 3. Kecuali anak luka-luka yang menangani masih guru kelas atau guru pikir, tapi ini orang tua sudah tahu, pasti dia akan bawa pihak lain gitu ya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Udah bisa lagi, Mak. Tim 3. Tiga kan berarti? Ada siswa latah meniru konten viral. Siswa latah Kami 1. tier 1. Beberapa siswa membuat video meniru konten viral yang tidak pantas dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dan menjadi perbincangan publik. Wasis membela karena itu hanya memiliki nilai tier berapa? Ini tier 1 Bapak Ibu. Iya, tier 1. Boleh wali kelas. Kukira langsung publik. Tapi boleh wali kelasnya langsung yang menegur. Walaupun dia di ranah publik. Kalau misalnya dia di sekolah gitu. Iya, di ranah sekolahnya. Misalnya dia di kelas, dia bikin konten. Ya kan? Boleh wali kelasnya langsung, nggak perlu guru Tapi di situ BK. disebutkan konten tidak pantas. Tapi kalau udah plagiarisme, dia masuk Pantasnya seperti lain apa loh. dulu? Kan nggak pantas itu kan nggak sama standar kita. Biasanya konten viral itu joget-joget atau mencoba challenge gitu. Kalau yang nggak pantas itu paling orang pendidikan aja yang lebih. Kecuali misalnya dia yang tidak pantasnya itu ada berbau asusila. Oke, kelompok 2 lagi, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Orang ini tadi ada lagi. Masih banyak. 3. Tier 2. Siswa introvert dijauhi teman. Tier berapa kelompok 1? Tim 1. 2. Bapak Ibu, kalau itu berhubungan dengan karakter anak, introvert itu langsung ke guru BK ya. Oke, lanjut lagi. Ini lagi lah, ada 3. Ekor lagi. Prestasi nasional izin sekolah bertubi. Prestasi nasional izin sekolah bertubi. Tier berapa? Kata kelompok 2 tier 3, kata kelompok 1 tier berapa? Kalau teknik desa harus turun. Kalau nggak kita kan nggak kasih izin. Tim 3. Kalau sama dikasih itu kelihatan. Iya ini tier 3 ya Bapak Ibu. Biasanya kan ini harus ada izin-izinnya. Kadang sampai izinnya ke kepala dinas gitu ya. Perlu surat. Misalnya kayak anak kita kemarin izin main sepak bola, enggak. Harus ada suratnya dari pemuda desanya gitu ya. Dan mereka lagi. Oke, terakhir. Yang berapa kosong? Nggak tahu lagi. Saya ada banyak kosong.
dia terlambat, tapi alasannya tepat gitu karena mungkin jaga adiknya di rumah. Kalau misalnya dia terlambat, tapi sekali-sekali kan, kalau Iya, ada iya. Nah, kalau misalnya sekali-sekali itu biasa buru piket. Berarti masuknya ke tier 1. Tier 1. Tier 1 ya. Iya, itu kalau Jika bukan sekali-sekali. keseringan. Tapi ini dia berbakat, tapi dia selalu terlambat. Keseringan berarti ya, Iya, keseringan. berarti dia perlu Bimbingan. pembiasaan berkesadaran. Nah, yang bimbingnya guru BK. Gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Ya. Kasus yang kelas 9A ini tier berapa? Terus apa? Apa kasus yang 9A? Tadi Ya, apa tuh? Pergi ke Trempa nonton bola. Nah, ini ada kasus baru Bapak Ibu, katanya kelas 9A pergi ke Tarempa izin tapi nonton bola. Nggak izin. Oh, silakan. Terus itu sakit. Oh, alasan sakit, padahal pergi ke Tarempa berangkat hanya untuk nonton bola. Kira-kira betul berapa Bapak Ibu? Kalau saya itu masalah Dua. Tier 2 dulu. Boleh apa wali kelas dulu? Kan tadi ini ada nih. Tier 2 itu murid yang tidak merespon intens tier 1. Berarti kalau dari wali kelas tidak berhasil anaknya masuk seperti itu langsung ke tier 2. Karena ini yang pertama kali kan. Iya, Yang pertama kali. Iya, Terkecuali dia udah sering. kalau udah berulang boleh ke Iya. sampai kali ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Izin. Satu lagi Bu, Ya, Pak. ada satu orang anak kita, kalau saya perhatikan dia keseringan dia terus sering tidak disiplin dalam berpakaian. Oh, Tadi iya. barusan keluar ke desa tidak pakai sepatu. Oh. Sering bajunya beda dengan orang. Itu berarti masuk tier Iya, Pak. 3. Itu biasanya tier 2 Pak, guru BK ya. Di Di pos. Oh, iya. Iya, Itu Pak. dua ketiga itu Pak. Karena kedua ketiga. Ya boleh Pak, nanti saya panggil. Mungkin ya, Pak. Mereka ragu juga. Rambut tuh. Terus itu bisa. Rambut. Tidak ada kesadaran ya, rambut masih panjang. Ada yang dipotong tapi ya, rambutnya nggak dirapikan. Juga sih ini ada Rambutnya masih panjang sampai detik ini pun dipotong. Bu, Maria, izin Bu Maria, jika salah satu murid tidak mengabaikan peringatan dari guru, apakah masuk? Mengabaikan arahan dari guru itu masuk ke Gurunya guru wali. misalnya rambutnya panjang, kita ingatkan rambutnya dipotong. Kemudian besoknya masih juga panjang. Boleh ke guru BK, tapi Boleh. nanti kalau masih seperti itu juga kita boleh diskusi dengan kepala sekolah, panggil orang tuanya, bisa. Tapi ada juga kasus yang seperti itu ternyata misalnya backgroundnya dari rumah, ya jadi misalnya dia itu kayak ada kecemasan tersendiri kalau rambutnya itu tidak panjang. Berarti kita butuh juga bantuan tenaga kesehatan. Berarti bisa 2, bisa 3. Iya. Mana tahu dia butuh psikolog. Ada orang yang misalnya memang rambutnya tak mau dipendekin karena dia kalau rambutnya pendek dia ada kecemasan. Kita harus gali dulu. Ini anak nggak mau potong rambut, memang karena malas saja atau memang karena dia cemas kalau rambutnya itu pendek. Itu banyak butuh. Untung banget. Ada lagi Bapak Ibu? Udah cukup Bu. Cukup? Oke. Kita sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya sudah menjelaskan tentang konsep tier ini dan ternyata Bapak Ibu sudah bisa memilihnya dan mengelompokkannya kasus-kasus ini dalam tier 1, 2, dan 3. Jadi bangun kolaborasi ini bagaimana kita Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu wali kelas, guru mata pelajaran bersama dengan guru BK, kita bersama-sama menyelesaikan masalah anak sesuai dengan tier-tier ini sehingga tepat kepada siapa si anak ini harus dibimbing, wali kelas kah, guru BK kah, atau perlukan bantuan dari pihak lain. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.